Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Oke, untuk sub materi kali ini kita akan membahas tentang pasar dalam faktor produksi. Nah, yang pertama kita akan bahas konsepnya terlebih dahulu, di mana teman-teman harus paham apa itu faktor produksi. Jadi nanti selain penjelasan dari Bu Asa, teman-teman bisa membaca dari referensi yang lain juga. Nah, di mana di sini faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen ataupun perusahaan sebagai input untuk memproduksi barang gitu. Nah, apa faktor produksinya gitu? Ada sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alamnya bisa dijadikan nanti bahan bakunya. Kemudian ada sumber daya manusia. Ketika kita mau memproduksi sesuatu, maka otomatis kita butuh tenaga kerja. Nah, disinilah peran sumber daya manusia. Kemudian modal. Modal ini juga penting. Nah, karena kita sudah ada sumber daya alam, sudah ada sumber daya manusia, tetap kita butuh duit kan istilahnya butuh modal gitu untuk membangun itu, maka modal tetap harus ada. Dan yang selanjutnya adalah tentang kewirausahaan, bagaimana kita memanage faktor produksi tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar faktor produksi ini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran ya terhadap faktor produksi, dan kemudian dalam pasar faktor produksi juga ada berbagai macam faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen untuk menjalankan usahanya tersebut atau produksinya tersebut. Oke, kita lanjut perbedaan pasar faktor produksi dan pasar barang konsumsi. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, yaitu kalau misalnya ingin yang lebih detail bisa dibaca bukunya. Nah, bisa kita lihat bahwa di kolom nomor 1, di pasar faktor produksi, di mana permintaan datang dari rumah tangga produksi, sedangkan bila di pasar barang konsumsi, permintaan datang dari rumah tangga konsumsi. Kemudian untuk yang kedua, penawaran datang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Tapi kalau di pasar konsumsi ini sebaliknya, dia datangnya dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Nah, kemudian untuk pasar faktor produksi yang ditawarkan adalah faktor-faktor produksi, dan sebaliknya kalau pasar barang konsumsi yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi. Oke, sampai di sini Bu Asa harap teman-teman paham, biar lebih jelas dibaca bukunya. Oke, selanjutnya adalah faktor produksi alam, di mana faktor produksi alam itu ya semua kekayaan yang ada di alam yang bisa dipakai untuk proses produksi. Nah, yang misalnya nih, contoh karakteristik tanah, di mana jumlah tanah yang tersedia juga tetap. Tidak ada biaya untuk memproduksi tanah ya. Kemudian secara geografis, tanah tidak bisa berpindah. Itu kecuali kalau ada gempa bumi ya kayaknya. Kemudian penawaran tanah inelastis sempurna. Nah, kalau di akuntansi ini, tanah ini satu-satunya aset yang tidak mengalami penyusutan. Nah, kemudian yang kelima adalah balas jasa berupa sewa. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, di mana tenaga kerja adalah orang yang punya keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan pada tingkat gaji atau upah dalam rentang waktu. Ya, ngomong gampangnya karyawan gitu deh. Kemudian balas jasa berupa gaji atau upah. Jadi nanti produsen ataupun perusahaannya itu memberikan balas jasa berupa gaji ataupun upah untuk tenaga kerja tersebut. Nah, ini ada teori pemberian upah. Ini Bu Asa nggak akan menjelaskan satu persatu. Nanti teman-teman baca sendiri karena ini sifatnya bisa dibaca menurut Bu Asa. Bisa teman-teman pelajari sendiri. Di mana ada teori upah alam dari David Ricardo, teori upah besi dari Ferdinand Lassalle. Kemudian teori upah menurut kesusilaan ada rohaniawan Katolik dan Protestan. Silahkan dicari sendiri. Dan teori upah diskriminasi harga. Nah, ini juga sistem perhitungan upah. Ini ada 8, di mana ada upah menurut waktu, upah menurut satuan, upah menurut borongan, indeks, skala, dengan premi, partisipasi, atau co-partnership. Nah, ini sistem perhitungan upah ini
terserah ya pada perusahaan tersebut. Nah, kalau menurut satuan gitu, menurut waktu, misalnya tiap bulan atau per hari, seperti misalnya kalau bekerja di suatu perusahaan biasanya itu kan gajinya tiap bulan gitu. Kalau satuan, kalau di pabrik biasanya di pabrik rokok itu upahnya satuan. Misalnya dia bisa melinting rokok satu lintingnya berapa gitu. Upah borongan biasanya ini terjadi di ketika apa ya? Contohnya seperti kontraktor gitu. Itu upahnya kan borongan. Nah, yang selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian faktor produksi modal, di mana modal itu adalah ya sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat dipakai sebagai input produktif dalam proses produksi yang berikutnya gitu. Kemudian apa sih feedbacknya ya berupa bunga modal gitu. Terus bunga modal itu apa sih Bu? Bunga modal itu ganti rugi atau balas jasa yang diberikan kepada pemilik modal karena telah menanamkan uangnya dalam suatu proses produksi. Yang selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan, di mana wirausaha adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu mengelola dan mengambil keputusan atas berbagai faktor produksi agar usaha tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan atau badan usaha yang telah ditetapkan. Nah, apa sih feedbacknya di sini? Ya laba. Oke, cukup sekian clue dari materi ini yang Bu Asa kasih nggak terlalu banyak. Sampai ketemu di submateri selanjutnya. See you.